Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dan sanak sadonyo mbak akabanyo. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, sehat kantong, sehat pikiran pastinya ya. Dan kali ini aku pengen mencoba bikin gemblong yang dimana ini salah satu jajanan terfavorit aku dikala beli nasi uduk ya, buat cemilan siang gitu. Jadi di sekarang ini aku terlihatnya lagi memarut kelapa kan, ke ya karena aku kemarin itu beli kelapa satu utuh gitu. Kenapa nggak diparut, karena di kosan aku nggak punya kulkas, tak daripada resikonya basi dan kebuang mubazir kan, dengan nggak apa-apa lah aku marut pagi-pagi begini. Oke, sebelum lanjut jangan lupa di like, subscribe, dan share, komen juga, komen yang positif ya, supaya aku makin berkembang di channel ini. Terima kasih. Nah, inilah bahan-bahannya: tepung ketan putih, kelapa yang aku parut tadi, dan garam, dan juga santan ya. Santan di sini aku makainya yang instan, sekitar satu bungkus gitu, dan aku campur air. Dan inilah bahan-bahannya. Pertama-tama sediakan wadah untuk adonan gemblongnya. Aku masukin 20 sendok makan tepung ketan putih dan kelapa yang telah aku parut tadi, itu sekitar setengah kelapa utuh ya. Dan biar rasanya enak dan gurih, aku masukin setengah sendok makan garam. Nah, selanjutnya aku masukin santan, tapi aku masukin secara bertahap ya. Di sini aku menggunakan tangan. Aku udah cuci tangan sebelumnya ya, dan kita aduk sampai benar-benar rata. Kenapa kita masukin santannya secara bertahap? Biar adonannya tidak terlalu encer dan gampang untuk dibentuk. Dan pastikan juga santan yang dimasukin itu dalam kondisi hangat ya. Kira-kira seperti ini udah siap kita bentuk gemblongnya satu persatu. Kita ambil adonannya lagi dan kita bentuk lagi sampai adonannya benar-benar habis dan siap untuk kita goreng. Nih, seperti inilah kira-kira. Adonannya udah dibentuk semua, nanti kita gorengnya di luar lagi ya. Nih aku udah nyediain kompor portable, kompor mini, kompor buat camping, buat anak kos juga oke ternyata ya. Ini aku nyalain dulu nih gas apinya, dan kita panaskan minyaknya sampai benar-benar panas. Ini kita atur dulu ya apinya ya, jangan terlalu besar. Ini benar-benar lumayan panas sih sebenarnya, dan kita sediakan wadah untuk mengangkatnya nanti. Nah, setelah minyaknya panas, saatnya kita goreng ya satu persatu bahan gemblong yang udah kita bentuk tadi. Dan sedikit cerita aja, gemblong ini selain dari ketan putih juga bisa dibuat dari ketan hitam. Dan mungkin next videonya aku bakalan bikin yang dengan ketan hitam ya. Kayaknya ketan hitam itu lebih mahal dari ketan putih kayaknya. Jadi sedikit cerita aja nih, gemblong ini yang selain kita temuin di jajanan pasar tradisional, ibu-ibu nasi uduk, gemblong jenis ini biasanya itu di acara dengan cara yang berbeda juga. Orang Betawi biasanya menyuguhkan pembuatan gemblong ini, ada yang digoreng, ada yang dibakar, dikasih berbagai macam topping kayak gula merah, gula putih, kayak serundeng, pokoknya berbagai macam lah. Dan ini biasanya sih gemblong juga gemblong santan itu katanya berasal dari Jawa, sekarang udah langka karena perubahan zaman kayaknya ya. Selain itu, untuk membuat gemblong sendiri dibutuhkan keterampilan yang khusus supaya yang dihasilkan empuk.
Empuk yang dimaksud itu tidak terlalu lembek dan tidak terlalu lunak. Jadi gitu sedikit ceritanya dari gemblong ya. Nih kita lanjutkan ya buat masaknya. Nih gemblongnya yang udah aku masak lumayan banyak ya. Ini aku lumayan banyak banget dapat dari adonan tadi itu. Ini masih ada lagi adonan yang belum aku bentuk. Nanti sambil goreng nunggu hasilnya kita bentuk. Ini selain goreng ini ternyata ada resiko juga ya, kena letupan dari minyak panas. Tadi tangan aku lumayan sakit lah, sekarang masih, dan gak apa-apa lah. Senangnya aku karena aku bikin gemblong pertama kali berhasil, walaupun bentuknya ya agak beda ya, tapi tetap aja namanya gemblong, gak berubah. Nah ini hasilnya, dan jangan salvo ya sama minyaknya karena itu kena sinar lampu. Dan ini sisa adonan tadi belum aku bentuk, dan ini kita bentuk lagi dan kita goreng lagi satu persatu. Nih lumayan, aku seneng banget ternyata dari adonan tadi itu aku lumayan banyak dapat bentuk adonannya gitu. Ini benar-benar harus hati-hati, ini minyak panasnya muncul kemana-mana. Setelah gemblongnya udah digoreng semuanya, sekarang aku mau bikin kayak mencairkan gula merah sama sedikit air. Ini aku tadi kena air dari kelapa tadi, jadi yang nggak tahu rasanya masih oke apa enggak, semoga aja makin enak ya. Ini aku masukin gula pasir untuk mempertajam rasa, dan selanjutnya kita masak di luar lagi ya. Ini aku di dalam dan kita lanjut di luar. Oke. Kenapa aku makainya gula merah? Harusnya tadi gula merahnya harus aku iris-iris dulu, tapi nggak apa-apa. Ini udah kena air kelapa tadi, jadinya agak lembek, jadi mempermudah untuk mencairkan gula merahnya. Oh ya, kenapa aku pakai gula merah? Karena aku bikin gemblongnya itu menggunakan tepung ketan putih. Seandainya aku bikin gemblongnya dengan tepung ketan hitam atau merah, itu aku makainya gula pasir seutuhnya. Nih kita hancurkan dikit-dikit gula merahnya sambil dimasak gitu sampai benar-benar semuanya cair dan larut. Dan ini buat gula yang dilumuri dengan gemblong tadi, gemblongnya dilumurin gula merah. Ini kan tadi kita nggak kasih gula kan di adonan gemblongnya, jadinya kita pakai gulanya lumayan agak banyak ya. Nih, jangan sampai gulanya gosong, yang penting larut aja. Soalnya kenapa? Soalnya kalau gosong membuat gulanya gak enak dan rasanya ya nggak enak aja gitu. Nih setelah seperti ini, kira-kira ini gula merahnya benar-benar udah cair, dan saatnya kita matiin kompornya. Dan ini gemblong yang udah kita goreng tadi satu persatu kita masukin dan kita celupin ke gula merah yang udah cair.
Oh ya, di sini siapa yang gak suka gemblong? Apa belum mencobanya? Coba dulu. Benar enak, apalagi kalau diri sendiri nih yang bikin nih, pasti lebih menghargai, lebih enak lagi rasanya. Nih, dan kita masukin satu persatu sampai benar-benar selesai. Ini sebenarnya sih ngaduk gemblongnya di air gula itu biasanya sekaligus gitu sampai benar-benar kering, karena aku nggak ada wajan yang lebih gede lagi, jadi ya begini caranya. Nggak tahu ini berhasil apa enggak, ini aku benar-benar kayak gini. Hasilnya. Terima kasih buat semuanya. Next video, sampai jumpa, dadah.